Semuanya, selamat datang di sesi 1. Pada sesi 1 ini kita akan bahas tentang konsep dasar audit manajemen. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan semangat. Oke, konsep dasar audit manajemen. Apakah rekan-rekan semua mengetahui apa itu audit manajemen? Kalau belum tahu, mari kita bahas satu persatu. Saya akan menyinggung sedikit saja sebagai highlight, underline dari apa yang akan kita pelajari pada sesi 1 ini. Pertama, audit manajemen itu harus kita ketahui secara garis besar bahwa dalam suatu perusahaan ada fungsi kerja, desk job ya, ada divisi, ada departemen, di mana mereka harus bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan, dan di mana itu diperlukan teamwork dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ya, itu konsep awal atau konsep dasar yang harus kita ketahui. Kemudian tantangan utamanya adalah dari tujuan yang mereka buat oleh divisi, oleh fungsi, departemen, manajemen, direksi ya, mereka memiliki tantangan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi. Kenapa? Karena jika tidak mencapai itu, maka ada sesuatu yang salah. Nah, diperlukanlah audit manajemen. Ya, nanti kita bahas. Kemudian, salah satu caranya tentu saja adalah audit manajemen yang kita singgung sebentar tadi, bahwasanya bisa jadi tujuan visi misi tidak tercapai dan efisiensi efektivitas tidak tercapai. Karena apa? Karena tidak sesuai langkah-langkah atau manual yang telah dilakukan bersama. Kemudian fokus pada pelajaran mata kuliah ini adalah kita harus membedakan audit keuangan dan audit manajemen. Apakah sama? Ya, sama-sama audit, tapi tentu berbeda hal, berbeda tujuan. Kemudian dasar-dasar audit manajemen. Ya, dapat kita lihat bahwa audit manajemen adalah audit profesional, ya, atau disebut juga audit kinerja. Kenapa? Karena dia melihat apakah sesuai tujuan dengan hasil. Kalau tidak sesuai berarti ada perbedaan. Berarti kinerjanya ada yang salah, operasional ada yang salah, ya. Tidak sesuai dengan visi misi perusahaan, tujuan perusahaan, yang disebutlah dengan manajemen oriented auditing, ya. Kemudian kita bahas adalah adanya proses sistematis. Nah, itulah bagian penting dalam audit manajemen, ada proses sistematis, karena mengaudit itu dari awal sampai akhir. Jangan meloncat-loncat dari awal sampai bagian ketiga, dari 3 ke bagian 10, seperti itu. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dari suatu audit itu. Nah, kemudian hasilnya apa? Ada rekomendasi. Rekomendasi itu bisa diturunkan nggak? Bisa dilaksanakan nggak? Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Berarti itu hanya sekedar rekomendasi. Tapi lebih baik realisasikan ya. Kemudian dilakukan oleh pihak independen. Bisa jadi itu orang dalam, tapi dia independen. Ya, siapa yang menggajinya? Komite audit atau dewan direksi, karena tidak di bawah direktur atau direksi ya. Melaporkannya kepada orang yang tepat. Ya, gitu. Kemudian kita harus membedakan audit keuangan, audit manajemen. Audit keuangan dia berorientasi masa lalu, sedangkan audit manajemen masa depan, karena kinerja sekarang harus memperbaiki untuk masa depan ya. Kemudian pihak eksternal, ya. Kalau manajemen pihak internal. Apakah audit keuangan wajib? Ya wajib. Audit keuangan manajemen mana tidak wajib, hanya rekomendasi. Itu saja highlight dari saya, semoga bermanfaat, semoga memperoleh nilai yang maksimal.